kakak butuh duit, ih pinjem duit dong, aku nggak punya mbak, ya udah cariin kayak pinjaman, akhirnya dicariin pinjaman, nanti aku cicil gitu ya. Kemudian tantenya, ih bantu tante, ih nggak punya duit, suami jarang kasih duit, aduh tante nggak punya duit, ya udah katanya kamu bisa cariin pinjaman, tolong nanti tante cicil, dicariin, tantenya kagak bisa nyicil. Begitupun dengan adenya, kayak gitu terus, akhirnya utangnya di mana-mana, utangnya banyak. Teman-teman ada nggak yang seperti itu? Pengen bantu saudara tapi nggak mampu, akhirnya mau nggak mau ngutang demi saudara. Dan ketika sudah ngutang demi saudara, saudara nggak bisa bantuin, nggak bisa bayar, akhirnya kita kelimpahan sendiri. Akhirnya bingung sendiri, capek sendiri, pusing sendiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Dan buat teman-teman yang kalau belum punya buku aku ya, ini gambar bukunya, aku soalnya lagi nggak bawa buku, teman-teman bisa hubungin admin ya, masih ada stoknya untuk teman-teman dapetin 3 keuntungan, tanda tangan aku, surat kecil dari aku, dan ebook jurnal sholawat. Jadi langsung hubungin admin ya, ini nomornya ya. Nah langsung aja aku akan bacain, tapi terlalu belum, ini adalah hari ketiga di tahun 2025. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita diijabah sama Allah ya. Mudah-mudahan yang pada punya utang, utangnya lunas, amin. Tetap semangat 2025, insya Allah kita usahakan bisa baca sholawat setiap hari 5.000 sholawat sampai nanti 2026, amin. Kita istiqomah 5.000 sholawat. Sholawatnya apa? Terserah. Teman-teman mau baca sholawat apa aja bebas, pokoknya kita usahakan 5.000 sholawat setiap hari. Semangat ya. Lanjut, aku mau bacain testimoninya, ini dari Mbak I di Jawa Tengah. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan, namaku I dari Jawa Tengah. Halo Mbak I, salam kenal ya. Aku lihat YouTube Mbak Mel dari tahun 2023, entah dari bulan berapa aku udah lupa. Dan aku selalu mendawamkan sholawat meski belum bisa istiqomah dan belum bisa baca yang sebanyak yang teman-teman udah ngasih testimoni. Mbak Mel, aku punya banyak amanah riba di beberapa titik dan itu yang membuatku selalu bingung dan sedih. Aku sering dimintain tolong sama kakakku untuk mencarikan pinjaman. Awalnya cuma satu tempat Mbak Mel, tapi kadang kakakku perlu uang mendadak dan aku diminta untuk mencarikan pinjaman lagi. Mbak Mel, tiba-tiba suami dapat ujian, kena stroke dan tidak bekerja selama 1 tahun. Aku sedih dan bingung Mbak Mel. Aku punya banyak amanah sedangkan suami sudah tidak bekerja. Tapi aku percaya keajaiban pasti datang. Mbak Mel, awalnya hanya kakakku yang minta dicarikan pinjaman, lalu adik-adikku juga. Lanjut tanteku juga kena stroke Kak Mel setelah suamiku kena stroke terlebih dulu. Karena tanteku tidak bekerja dan suaminya jarang kasih uang, akhirnya cicilannya macet Mbak Mel. Di situ aku selalu bingung, setiap bulan harus menutup hutang tanteku, belum lagi adikku yang minta dicarikan pinjaman. Dari awal angsuran belum pernah mencicil sama sekali. Aku bingung sendiri Mbak Mel. Akhirnya aku setiap membayar hutangku sendiri dan hutang tanteku juga hutang adikku, aku menggadaikan emas-emas yang aku pakai. Sedih rasanya Mbak Mel kalau setiap akan membayar amanah-amanah itu aku nggak pegang uang karena aku nggak bekerja. Beberapa hari ini aku udah cari pinjaman untuk membayar amanahnya tanteku karena beliau tidak bisa membayar. Mohon ini mah bukan testimoni ya. Mohon aku dari awal nggak baca sih ya, tapi ya sudah, kita bacain aja ya, ini kisahnya mbaknya, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua ya. Mohon solusinya Mbak Mel agar aku tetap sabar dan semangat dan menjalani ujian hidup ini. Alhamdulillah aku selalu bersolawat Mbak Mel, salawat Jibril dan salawat munjiat meski jumlahnya belum banyak. Alhamdulillah Mbak Mel, keajaiban datang, suamiku sudah sehat dan bisa bekerja lagi dan anakku pun sudah bekerja. Oh, ada testimoninya. Mohon doanya Mbak Mel agar suamiku selalu diberi kesehatan. Maaf Mbak Mel ceritanya kepanjangan. Semoga Mbak Mel dan keluarga diberi kesehatan dan rizkinya bertambah berlimpah. Amin. Sekian dariku Mbak Mel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak I di Jawa Tengah. Mbak I, kamu baik sekali sih. Ya, kakak butuh duit. Pinjem duit dong, aku nggak punya mbak. Ya udah cariin ke pinjaman. Akhirnya dicariin pinjaman. Nanti aku cicil gitu ya. Kemudian tantenya, bantu tante nggak punya duit, suami jarang kasih duit. Aduh tante nggak punya duit. Ya udah katanya kamu bisa cariin pinjaman, tolong nanti tante cicil. Dicariin, tantenya kagak bisa nyicil. Begitupun dengan adenya, kayak gitu terus. Akhirnya utangnya di mana-mana, utangnya banyak. Teman-teman ada nggak yang seperti itu? Pengen bantu saudara tapi nggak mampu, akhirnya mau nggak mau ngutang demi saudara. Dan ketika sudah ngutang demi saudara, saudara nggak bisa bantuin, nggak bisa bayar, akhirnya kita kelimpahan sendiri. Akhirnya bingung sendiri, capek sendiri, pusing sendiri. Ya, ngorbanin diri sendiri, akhirnya kesel dengan keadaan, marah sama suami, marah sama anak. Yang jadi korban siapa? Keluarga sendiri. Yuk teman-teman belajar yuk mulai sekarang. Ya, utamakan keluarga kita dulu nih yang di dalam rumah kita nih. Anak kita, pasangan kita itu utamain tuh. Kebahagiaan mereka itu nomor 1 teman-teman. Kalau misalnya datang saudara kita, sepupu kita, tante kita, ya adik kita, kakak kita minta tolong. Kalau kita nggak bisa bantu, ya udah jangan maksain diri. Nanti jadi susah sendiri. Mbak Mel ngomong gampang. Enggak, aku sama kok punya adik. Aku sama punya keluarga. Kalau bisa bantu kita bantu. Kalau kita nggak bisa bantu dalam bentuk apa yang dia minta, yang mereka minta, kita doa. Jangan salah. Doa itu lebih dahsyat teman-teman. Lebih tajam daripada pisau. Doa itu senjatanya kita orang Islam. Senjata kita umat Islam tuh. Doa, tolongin ya Allah. Adik saya lagi susah, ya Allah tolongin ya Allah. Atau mampukan saya untuk membantunya dengan cara yang benar. Teman-teman, ya riba itu kan dosanya nauzubillah ya. Cari pinjaman sana sini itu kan riba ya Mbak I. Mohon maaf bukan ngajarin ya, Mbak I pasti umurnya lebih dari aku nih ya Mbak, mohon maaf. Riba itu kan dosa besar banget ya teman-teman. Kita ibaratkan deh, aku mungkin tidak sebanding dosanya. Kita disuruh mencuri gitu loh. Wah nggak punya duit, tapi ada duit nih. Misalnya kita kerja di kantor atau kita kerja jadi kasir. Mau minjemin saudara nggak bisa karena kita nggak mampu. Akhirnya kita nyuri kita mohon maaf kita maling demi saudara. Apakah itu tindakan yang benar? Ya, kalaupun itu buat makan saudara kita nggak jadi daging teman-teman. Sekarang kan udah baca sholawat, udah kenal sholawat, ayo. Ketika saudara butuh bantuan, baca aja sholawat sebanyak-banyaknya. Habis baca doa, tolongin saudara saya ya Allah. Allah pasti nolongin. Sambil bilang juga ke saudara, Mbak, Mas, Dek, Tante maaf, aku gak bisa bantu. Aku bisanya bantu doa. Kalian baca sholawat deh, cobain. Coba deh baca sholawat. Ya syukur-syukur mau ngikut tuh. Insya Allah mereka kebantu. Mereka ketolong. Mereka ditolongin sama Allah. Ya kalau kita nolongin memang secara instan kita minjol langsung bisa dapat. Minjem 1 juta 2 juta kasih selesai. Tapi itu cuma hari itu doang. Dan itu akan berbuntut panjang. Masalah demi masalah berdatangan. Tambahan lagi dosa riba. Ya, riba itu bikin kita susah, riba itu bikin kita makin seret rezekinya. Emang mau rezekinya makin seret? Kan kita cita-citanya mulia, pengen bantu keluarga terus. Ya, daripada kita ngeriba bikin rezeki kita seret, tambahin aja jumlah sholawatnya. Bangun malam, ya baca sholawat sebanyak-banyaknya. Paksain bangun malam. Bangun malam itu gratis. Paksain baca sholawat itu gratis. Cuman shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Kelar masalah. Benar nggak? Ya, Mbak Mel ngomong gampang, makanya coba. Ya, aku nggak asal ngomong. Aku bisa ngomong di depan kalian, berani ngomong di depan kalian, karena aku mengalami.
Aku tidak bisa berbicara yang tidak kualami teman-teman. Aku tahu rasanya nggak punya duit. Aku tahu rasanya kita harus bayar utang dan uangnya belum ada. Aku tahu rasanya ketika kita punya sesuatu, punya hajat, punya keinginan, tapi kita nggak ada duitnya, bingung mau gimana. Solusinya cuma satu, deketin Allah. Gimana cara deketin Allah? Benerin sholat, perbanyak baca sholawat. Udah 2025, masa iya sih masih mau ngeriba? Ya, stop riba. Ketika kita menambah hutang riba kita, kagak bakalan kelar-kelar utang kita. Jadi kalau mau utangnya selesai, perbanyak baca sholawat, stop utangnya. Baca sholawat tapi kita nggak stop utang, nggak bakalan kelar utangnya. Ya, ada lagi, riba bikin seret rezeki. Langsung teman-teman benerin sholat 5 waktunya mulai dibenahi, jangan lagi suka telat, jangan lagi sampai tinggal sholatnya, kemudian banyakin baca sholawat, terserah sholawat apa aja. Ya, mau baca munjiat, mau baca sholawat Jibril, sholawat Adrikni, sholawat Sajaratun Nuput, banyak jenis sholawat ya, tapi yang paling afdol, yang paling agung sholawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika kita sholat. Baca yuk sama-sama yuk. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Masya Allah, nikmat. Cobain deh baca kayak gitu dalam hati, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah deh, kehidupan berubah, keadaan berubah, ekonomi berubah, sikap kita kepada Allah pun berubah. Jadi semangat buat sholat, jadi semangat baca Quran, jadi gemar bersedekah, apa lagi? Jadi bisa bangun malam, tuh Masya Allah kan. The power of sholawat, jangan pernah tinggalin sholawat. Yuk 2025 kita sama-sama jauhin riba. Insya Allah bisa kok teman-teman. Ingat, riba bikin rejeki seret. Nggak cuma riba ya, satu lagi nih yang bikin rezeki seret. Ketika kita berhutang, kita niat nggak bayar. Ngutang sama si A kan banyak duitnya, nggak bakalan nagih nih. Kita bayarnya entar-entar juga dia nggak bakalan nagih utang sama si A. Jangan teman-teman, itu bikin rezeki seret. Jangan ngentengin yang namanya utang, ya. Jangan ngegampangin yang namanya utang. Coba inget-inget lagi. Kira-kira kita punya nggak utang sama orang yang belum kita bayar? Yang saat kita berhutang kita ngentengin, minjem ke dia soalnya dia orangnya duitnya banyak, dia nyari duitnya gampang, dia orangnya baik, dia nggak bakalan nagih. Ada nggak kalian seperti itu? Ada nggak teman-teman yang kayak gitu? Coba inget lagi, rezeki teman-teman gimana? Kalau misalnya ada yang seperti itu, biasanya udah dipastikan rezekinya seret. Karena itu tuh yang bikin rezeki kita seret. Kita ngegampangin utang, kita utang niat nggak bayar, kita utang niat bayarnya entar-entar. Makanya sejak saat itu kita tidak dipermudah untuk membayar hutang. Tapi ketika kita ngutang, kita udah buntu nih ya, kita mengutang sama teman kita, saudara kita gitu ya, sama orang tua, sama siapa gitu ya. Kita mengutang, tapi kita niat di hati kita buat bayar. Udah mentok nih, kita niat buat bayar. Pasti saat itu juga dimudahkan sama Allah buat bayar. Coba inget-inget lagi ketika teman-teman berhutang, niat bayar sama tidak niat bayar beda nggak? Ya, jadi jangan pernah teman-teman berhutang dengan niat tidak bayar, dengan niat ntar aja bayarnya gampang dia mau orang kaya. Ada nggak? Jangan sampai ya. Bikin rezeki makin seret.
Oke teman-teman, makasih udah nonton ya. Sampai di sini aja. Ini kisah dari Mbak I di Jawa Tengah. Curhatan Mbak I ya, ada testimoninya Masya Allah. Jadi suaminya sakit, alhamdulillah sembuh. Mbak terusin baca sholawatnya, semangat. Tambahin. Jadi pelajaran mulai hari ini apa-apa cerita sama suami. Ya jangan diem-diem. Banyak loh rumah tangga yang akhirnya berantakan gara-gara istrinya niat bantu saudara, nggak berani bilang suami, sampai ngutang-ngutang, akhirnya utangnya banyak, utangnya numpuk. Terus saudaranya kagak bisa bantu dan tidak mau membantu juga, tidak peduli juga mungkin. Akhirnya ditinggalin sama suaminya perkara masalah utang ini. Na'udzubillah. Oke semuanya, makasih, sehat selalu buat Mbak I, lancar rezekinya ya, amin. Mudah-mudahan cepat lunas utangnya. Teman-teman juga makasih dan nonton, semoga utang-utang kalian cepat lunas, doa-doa kalian segera diijabah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.